Selamat malam, Dokter Anto. Pagi Mungkin lagi. saya sudah pernah mengingat nama Dokter Anto melalui Bang Iwan dulu, lama tapi waktu Oh iya masih betul di ya. daerah Banyuwangi ya. Saat itu sering dibahas eh, Pak Dokter Anto, Pak Sugiharto ya kan gitu dulu bilang. Sugiharto betul Betul. betul ya. Ya, namun demikian karena situasi dan kondisi komunikasi tidak mengarah, mungkin yang saat itu eksekusi terkait aktivitas kegiatannya dari Banyuwangi sama Dokter Sis. Oke, mungkin salam kenal kembali. Mohon maaf, ini situasinya agak apa ya, hujan juga ini daerah wilayah sini, hujan terus. Ah, Sehingga kebetulan tadi ada waktu. Kalau besok sampai 1 minggu memang akreditasi. Jadi kami lagi all out untuk menyiapkan. Alhamdulillah. Ya, kebetulan saya juga di periode ini sampai ke depan di 2027 di Ketua DPD Kabupaten Nganjuk. Namun demikian seperti yang disampaikan Pak Dokter bahwa situasinya di organisasi ini bagaimana ya kalau saya sampaikan ya tahu sama tahu lah situasinya seperti itu. Namun demikian kita harus punya terobosan di mana beban moral atau tanggung jawab moral ini menjadi lebih dikedepankan untuk bagaimana membawa teman-teman perawat yang khususnya ada di wilayah pinggiran ini tidak hanya sekedar eh, apa namanya istilahnya berjalan di tempat dengan rutinitas-rutinitas yang seperti halnya kita tahu di pelayanan ya seperti itu. Namun demikian banyak generasi-generasi kita yang juga menginginkan sesuatu yang lebih dari organisasi sebenarnya. Ya, cuman saya kemarin sempat diskusi sama Bang Keken gimana ini terobosan dan seterusnya. Kebetulan di birokrasi Nganjuk, alhamdulillah agak dekat, sehingga seandainya mungkin ada masukan, ada diskusi, mungkin bisa disampaikan di sana melalui anggaran-anggarannya nanti. Mungkin seperti itu. Kebetulan juga beberapa pengalaman organisasi profesi banyak yang tidak berkembang ya karena memang hanya berpikir sesaat. Artinya sesaat itu rutinitas biasa, jadi tidak ada yang luar biasa. Ini saya juga harus banyak belajar dari Bang Keken yang sudah punya rating tinggi untuk jalan-jalan ke pengalaman-pengalaman yang lain. Apalagi sekarang diperkenalkan sama Dr. Sugiarto. Mungkin demikian Mbak Keken. Enaknya gimana nanti saya coba ingin tahu seperti apa yang harus kita ini, apa sistematikanya atau prosesnya seperti apa nanti, arahnya di mana. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, Bang Anwar, terima kasih. Mungkin ini bisa langsung ditanggapi oleh Pak Dokter Ato karena kita langsung berinteraksi nggak banyak orang ya, sehingga tinggal bertiga saja. Saya posisinya hanya moderator nih, MC. Oh no ya, 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 ya. Ya, karena ini menurut saya lebih banyak lebih baik diskusi sedikit orang daripada banyak orang tapi tidak ada hasil. Benar benar saya setuju setuju. Ya itu menurut saya makanya saya nggak berani mengundang orang yang lain karena saya tahu kapasitas Pak Dokter Ato sama Pak Bang Anwar ini dua orang sosok ini yang sangat berpengaruh bagi saya. Silakan Pak Dokter Ato mungkin bisa ditanggapi dengan pernyataan Pak Anwar. Kayaknya ini gayung bersambut nih sebetulnya gampang ini tinggal kapan mulai ini lagi gitu aja. Siap, monggo. Alhamdulillah terima kasih ya Pak Anwar Pak Gegen. Kalau saya melihat sebetulnya peluang perawat untuk berkembang itu besar, sangat besar kalau kita mau gitu ya. Ya Kita itu. tidak melihat, maksud saya jangan terlalu melihat hambatannya. Hambatan besar itu kalau buat saya itu tantangan. Kalau pengen tinggi, kalau kita nggak bisa manjat, kita lobangin. Kalau saya mau begitu kan posisinya. Bener nih kan gitu. Kalau saya kan Dalam suatu masalah aktivis ada loh peluang. gitu. Iya, kalau saya aktivis gitu ceritanya. Kalau di lobangin nggak bisa, saya coba bikin ini seperti air. Terus aja Terus, terus, bentar juga lewat gitu di ya. posisinya. Atau saya cari temen yang bisa jadi tape, Pak. Tempelin di tembok lama-lama, tembok itu juga lembek ditempel di tape. Gitu posisinya sebetulnya. Roboh Betul. juga gitu. Tapi kan nggak ada yang tersakiti posisinya gitu sebetulnya. Orang tidak menyadari sebetulnya kita lobangi secara Seakan alamiah lagi. alami ya. Seakan alami, dia memang alami kan. Iya, Ini, alami. kayak contohnya gini, saya nggak pernah gembar-gembor ini. Jadi kerjasama dengan dok itu waktu jadi ketua DPD, saya kebetulan waktu itu ada di BNPB TKI ya Pak Gegen ya, di Mbak Kemnaker itu.
itu sudah menempatkan hampir 100 atau 150 orang perawat dari Banyuwangi ke Timur Tengah. Ada komplain nggak dari Timur Tengah? Nggak ada kan? Berarti kan bagus gitu posisinya. Ya, terus kemudian ada waktu itu saya sempat konten ini saya masukkan ke YouTube lah gitu. Dan nggak ada yang ini, nggak ada yang komplain juga. Dari Kediri juga seperti itu. Kediri itu kalau nggak salah sekitar 50 orang gitu ya. Terus kemudian Kalsel itu saya kerjasama dengan itu. Betul, beliau Masih waktu itu lagi. ketua DPW ya, Pak. Gitu ya. Bali, kalau Bali saya langsung tidak dengan DPW-nya, tidak dengan DPD-nya karena apa daya hambatnya besar. Mohon maaf ya Pak Anwar ya, saya jadi Ya. membuka diri ini aja saya sampaikan. Jadi saya langsung ke individu-individunya sampai ke Buleleng tuh dengan Pak yang sekarang katanya menjadi apa di DPP ya. Gitu. Jadi dengan berbagai sisi. Nah yang bisa kita itu memang begini. eh kita mau apa sebetulnya? Mau menggarap yang dalam negeri, ya. Dalam negeri banyak persiapan. Contohnya saat ini kan Pak Anwar nih sama Pak Gegen di pelayanan. Kita bisa melakukan pelatihan, pendampingan, akreditasi, gitu Nah, kan? itu. Kan Itu ya. banyak pelatihan-pelatihannya sebetulnya itu. Nah dulu ini saya yang membuat awal-awalnya untuk Kalimantan, se-Kalimantan ini, Pak, bukan sebagian aja. Jadi saya ke Kalimantan tuh udah hampir tahu semuanya lah gitu. Kayak kampung halaman sendiri. Karena saya orang Surabaya, Pak Anwar. Saya ini dari Surabaya ya. Jombang. Tuh, Inge, Jombang. dari Jombang, aslinya di Kupang Prajan. Kupang Hmm. Prajan, Surabaya. Terus Hmm. kemudian pindah terakhir di Jombang, Bapak Ibu saya. Di Hmm. Ngoro, Ngoro Jombang. Getaan. Oh, Ngoro. Siap, siap. Iya, siap. Pasar Ngoro itu dulu Ya. yang saya yang bangun. Ah. Pasar Ngoro, kan ada Pasar Ngoro tuh ya, Iya, Kabupaten iya, Ngoro. Pasar Ngoro. Iya, Pasar Ngoro. Sering lewat ini. Ah. Sering lewat gitu. Anak-anak saya juga dulu waktu masih SMP SMA-nya ikut pesantrennya di Jombang. Ah, iya, Eh, iya. kayak gitu Tetangga kurang sebelah lebih. Bang Gegen ini. Iya, Nganjuk. Kan? Saya Nganjuk itu Nganjuk sering yang saya timur. lewat ya. Saya Oh, Nganjuk Nganjuk Timur ya. timur sebelah ini, sebelah baratnya Sungai Berantas. Jadi Oh, saya dekat sih. dengan Oh iya benar dengan diri ya. diri. Ya. Nah, di diri saya pernah menempatkan beberapa perawat untuk kursus bahasa Inggris biar murah lah. Oh, Posisi di seperti itu. ya, Kampung Inggris. Oh, Kampung kampung Inggris. Inggris, Kampung Kampung Inggris tapi itu. Inggris ya, David. Iya, itu kita bahasa Indonesia, dia bahasa Inggris pakai kan kalau di bakso. Iya Mas bakso betul, Pak, semua gitu. sehari-hari di kampung bahasa Inggris. How many balls do you have? Haha. Gitu. Yes, yes, Yang yes, I bakso, know. yes, gitu posisinya. Jadi apakah kita mau bergerak di bidang pendampingan akreditasi? Nah, contohnya seperti itu ya. Ini banyak sebetulnya peluang pelawat ini, gitu. Akreditasinya mau apa? Mau cars, kan sekarang banyak ada pilihan Ada kan? 5 ya. Banyak Lah. sila gitu, gitu. Atau senars, gitu. Itu dua-duanya cars sama senar itu sama yang ketiga saya dulu yang saya tuh bawa dari ini dari Singapura ke Indonesia itu apa namanya yang mahal banget itu yang dari luar negeri. Ah, Aduh. Ya apa itulah itu itu? saya sampai lupa. Saya lupa ntar inget-inget deh. Karena udah lama ditinggalin setelah itu kan. Itu bisa seperti itu kan tinggal uh, prinsipnya sebetulnya sama gitu ya. Kemudian kebetulan saya master asesor juga gitu. Master asesor dari BNSP dulu yang pertama kali karena saya di struktural saya nggak bisa perpanjang. Tapi ilmunya saya update. Maka kemudian saya membuka Pak Anwar Ya. membuka konsultan sebagai pendiri LSP dan Nah, orang melatih apa tuh asesor kompetensi gitu posisinya untuk perawat dan anehnya ini yang lakunya di Kalimantan Jawa itu terakhir saya dengar Pak Sudiarto di Kalimantan begini kan
Gitu. Itu posisi seperti itu sampai akhirnya diundang RSCM mendesain gitu kan, terus juga Fatmawati gitu. Atau akreditasi rumah sakit tadi ya, perguruan tinggi gitu. Ini ada beberapa perguruan tinggi yang dari apa Stikes ya, mau jadi universitas gitu. Ya, Kebetulan ya, saat ya. ini ada teman-teman saya di mana Aib nih. yang ngurusin inilah, bukan di AIPNI, yang ngurusin akreditasi di Dikti. Nah, gitu ya. Oh, Jadi udah diberesin semuanya. SDM kurang, pokoknya tinggal nyiapin energi aja, gitu. Atau mau pelatihan, gitu kan? Pelatihan kan tinggal tergantung orientasinya nih. Iya. Pelatihan yang namanya internal, oh Karena ya, internal rumah sakit. Karena selama ini memang saya sih internal rumah sakit ya. Seperti kemarin di Banyuwangi itu sebenarnya internal rumah sakit, cuma dari beberapa rumah sakit, teman-teman perawat, kadang-kadang dokter gitu. Kemudian saya juga waktu jadi konsultan WHO itu pernah melatih dokter-dokter juga dan tenaga AKL, kesehatan lingkungan rumah sakit, untuk pengelolaan kegiatan limbah rumah lingkungan, sakit, Pak Anwar. Iya, limbah, pengelolaan ya. limbah rumah sakit, itu posisinya seperti itu. Saya dapat dana itu dari WHO itu hampir satu angkatan, jadi tiga angkatan pakai gen. Jadi seperti gitu posisinya. Nah, dengan kita nih bertiga nanti diperluas gitu ya. Saya mungkin menjadi injektornya kalau gitu, atau rotornya gitu kan. Itu posisinya seperti itu. Itu kira-kira Pak Anwar. Atau ya tadi kita mesti merubah orientasi Ya. ke output atau outcome. Karena Hmm. kalau input sama proses gitu, karena di undang-undang yang terkait dengan output outcome itu boleh dibilang nggak sampai 5%. Hampir 95% lebih undang-undang kita itu membahas input Yes. dan proses. Tuh. Dan yang saya cermati karena saya bergerak di bidang output sama outcome, ya, perguruan tinggi atau rumah sakit yang akreditasinya A, gitu ya, belum tentu keluar negeri tenaga kesehatannya bisa diterima. Kadang-kadang tidak terakreditasi diterima di sana. Hmm. Nah, Ya, gitu. Kalau ya. di luar negeri akreditasinya A itu jaminan mutu. Jadi Indonesia belum seperti itu. Itu Akreditasi tidak menunjukkan dia kompeten lah. Itu kira-kira gambarannya. gambarnya begitu. Ya.